Setelah kita praktek tadi beberapa cara-cara ruqyah yang sederhana, sangat sederhana ya, ruqyah mandiri, kita akan bahas tentang tahapan-tahapan berinteraksi dengan bangsa jin. Karena mau atau tidak mau, ketika nanti kita akan sering meruqyah, akan berhadapan dengan yang namanya tetangga kita, jin, bangsa jin, jiran kita ya, jin. Ya, karena setiap aktivitas kita selalu ada mereka, dimanapun jumlah mereka jauh lebih banyak dari manusia, dan mereka tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Jadi kadang di satu lubang bisa juga dihuni oleh beberapa ekor jin, beberapa jin yang ada di situ. Maka dari itu kita akan belajar cara-cara berinteraksi dengan jin yang merasuk tubuh manusia. Ya, akan belajar cara-cara untuk berinteraksi dengan jin yang merasuk tubuh manusia ketika kita ruqyah. Tidak asal pukul, tidak main pukul, jin langsung ini muncul langsung kita pukul, itu juga kurang betul ya, kurang bagus. Kita nanti juga akan kita harus tahu mana kesurupan yang total 100% dia kesurupan, mana yang hanya setengah-setengah, bagaikan ular yang masuk ke dalam suatu lubang, kepalanya yang masuk, ekornya masih di luar. Kalau semacam ini keadaannya, orang yang kerasukan, dia akan masih bisa merasakan apa-apa yang ada di sekitarnya. Kita pukul, dia terasa. Ya, kita kasih komando, kita kasih perintah, dia masih bisa dengar, cuma tak bisa mengendalikan tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Ya. Ada juga kesurupan yang daim, terus menerus. Ada juga yang hanya sesekali. Ini juga nanti mungkin kalau sekarang dibahas kurang cukup waktunya ya. Yang jelas kita mesti tahu aja marhalah atau tahapan-tahapan berinteraksi dengan mereka. Jadi tidak boleh kita asal pukul, tidak boleh asal bunuh. Bunuh pun gimana caranya? Masa disiram air panas, ntar orang yang kerasukan ikut kena. Yang pertama, iqamatul hujjah wa dar'ud dawa'il fitnah. Harus menyatakan hujah kita. Kenapa jin kamu itu tidak boleh tinggal di tubuh manusia? Misalnya seperti itu. Iqamatul hujjah, tidak boleh. Ya, itu suatu hal yang zalim. Hujah kita tidak boleh, haram. Ya. Wadar udawain fitnah, harus meninggalkan poin-poin fitnah yang bisa timbul. Harus meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Bisa dipahami ya? Pertamanya kita harus menyatakan hujah, kenapa jin itu tidak boleh tinggal di tubuh manusia. Yang kedua, harus meninggalkan tempat-tempat fitnah. Dalam artian, jangan terlalu lama berinteraksi atau mengobrol. Jangan terlalu lama bercakap-cakap dengan bangsa jin. Kalau terlalu lama, ini pun akan menimbulkan fitnah besar. Kita tidak tahu kalau kita tertipu. Boleh kita mendakwahi, tapi sekedarnya. Berhujah tapi sekedarnya. Ya, peringatkan misalnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, kamu tuh tidak boleh tinggal di tubuh manusia. Kamu telah mengganggu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi surat Adz-Dzariyat ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kamu juga diciptakan untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia, bukan untuk sok-sokan apa maksudnya? Bukan untuk pura-pura jadi pelindung.
kamu itu butuh pelindung, Allah yang maha melindungi, Allah adalah pelindung dari segala pelindung, buktinya kamu kalah. Nah gituin, ini hujah. Daru dawa'il fitnah, kalau misal jin itu meminta, misalnya aku mau keluar asalkan kamu sediakan kopi. Nah, kopi. Nah ini tidak boleh kita turuti. Aku mau keluar asalkan anak ini atau orang ini dibawa ke sumur, misal sumur atau di sungai, baru aku keluar di situ. Tidak boleh. Ini kita harus menghindari fitnah-fitnah semacam ini. Aku mau keluar asalkan harus dibawa ke syekh ini atau syekh itu. Tidak perlu. Keluar tinggal keluar, ngapain dibawa-bawa sana sini. Daru dawa'il fitnah. Jadi di sini Fadilatul Syekh Sa'id Abdul Azim di dalam kitabnya beliau mengatakan, kitab beliau Tahsilul Zat li Tahqiqil Jihad. Jadi ada orang-orang yang menganggap ruqyah ini sebagai jihad, ya memang betul ya. Maka harus tahu tahapan-tahapan jihad itu sendiri. Beliau mengatakan fal islahu bil wa'di awalan fa in lam yaflah juhdahu fa alaihi an yusliha bil quwwah. Kalau mau mengislah, ya mengislah tahu ya, mengislah bangsa jin, yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan nasihat terlebih dahulu, dengan peringatan, nasihat pertama kali. Fa in lam yaflah juhdahu, apabila usahanya itu tidak membuahkan hasil, tidak berhasil usaha pertamanya, fa alaihi an yusliha bil quwwah, maka dia boleh untuk mengislahnya dengan kekuatan, dipukul, disiram air bidara ya, atau di apa lagi contohnya, ditiup, menggunakan metode tas'id, nanti ada sendiri, boleh untuk menghajar atau memberi pelajaran pada jin yang ingkar, pada jin yang ingkar, boleh semacam itu. Wala yajuzu naw'u tsani ma lam yatathabbat min adami ta'thiril awal. Tidak boleh kita langsung menghajarnya dengan kekuatan sebelum kita mendakwahinya terlebih dahulu. Jadi kita memperlakukan bangsa jin sama seperti kita berinteraksi dengan manusia juga. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh arogan, jangan. Karena mereka mempunyai keluarga yang suatu saat keluarganya bisa balas dendam ke perukiannya, gitu. Tapi kalau kita adil, kita insaf, keluarganya juga tidak akan berani, karena tahu bahwasanya itu adalah salah. Teman-temannya tidak berani, dan Allah yang melindungi. Wa taqumul hujjata 'alal jinni bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ketika mengutarakan hujah kita harus diutarakan dengan hikmah dan juga nasihat-nasihat yang baik. Tidak membentak-bentak, keluar kamu, itu yang kesetanan perukiahnya. Akhirnya yang kerasukan justru perukiahnya. Nggak perlu teriak-teriak ya, kalau misal untuk menggelorakan semangat jamaah enggak masalah. Tapi kalau lagi sendiri nih, misal 1 lawan 1 di ruangan atau sama saudaranya, keluar kamu laknatullah, bla 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 bla. Belum diapa-apakan udah kayak begitu, suaranya habis. Enggak jadi ruqyah. Jadi enggak perlu bentak-bentak. Ya, selagi kita enggak perlu untuk membentak, mengeraskan suara enggak perlu. Lembut saja. Mereka api, membesar. Kalau dilawan pakai api, makin besar. Kalau dilawan menggunakan air yang dingin dan sejuk, habis mereka. Gitu ya. Nah, di sini yang kedua, tahapan yang kedua, mendakwahkan jin yang merasuk ke tubuh manusia agar dia itu masuk Islam. Nah, ini utama. Ya, utama. Karena jin itu juga dijanjikan Allah untuk masuk surga. Bisa dia masuk surga ketika dia beramal dengan amalan yang saleh.
dan dia diancam masuk neraka sebagaimana manusia kalau dia kafir. Ya, maka dari itu kita dakwahi dia supaya masuk Islam. Karena kalau bukan manusia yang dakwahi, siapa? Dai bangsa jin juga mungkin. Cuma ketika kita meruqyah kan tidak mungkin kita manggil-manggil dai dari bangsa jin. Kita tidak mungkin memanggil syekh dari bangsa jin. Syekh jin, nih dakwahi jin kamu nih, teman kamu. Ini ntar jatuhnya kita seperti bomoh, seperti dukun mendatangkan jin. Enggak juga. Kita dakwahi kepada Islam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita harus memperlakukan jin sebagaimana kita memperlakukan manusia. Itu adalah hujahnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 19 halaman 40. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan saya ya. Wa idza kana al-jinnu ahya uqala ma'murin manhiyyin lahum thawab wa iqab wa qad ursila ilaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jin ini adalah makhluk yang hidup, mempunyai akal, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka dijanjikan Allah mendapatkan pahala jikalau taat, mendapatkan hukuman jikalau mereka membangkang, dan mereka juga telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu 'alal muslim an yasta'mila fihim ma yasta'miluhu fil insi minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka wajib bagi setiap muslim memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan manusia dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, bukan muamalah ya. Muamalah kita tidak perlu kita berteman sama jin, tidak perlu. Ini dalam hal menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal-hal yang munkar. Itu harus seperti kita berlaku pada manusia. Wa da'watu ilallah kama syara'a Allah wa rasuluh. Dan juga wajib bagi kita atau diharuskan bagi kita mendakwahkan dia kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, didakwahi dulu, nyatakan hujah, kamu tuh tidak boleh tinggal di sini karena manusia ini tersiksa. Habis itu dakwahi kepada Islam. Kalau masih membangkang, masih ingkar, baru ke marhalah ats-tsaniyah, baru ke tahapan yang kedua, yaitu apa? Dengan menghukum jin tanpa menyakiti orang yang dirasuki, tanpa menyakiti orang yang dirasuki oleh jin tersebut. Yang pertama adalah dengan metode isqaul jin maddatur ruqyah, dengan meminumkan jin dengan air yang sudah diruqyah. Nah, ini yang akan kita praktekkan terlebih dahulu. Silakan buka.